sambutan dari Ketua Muslimah ABI yang dibawakan oleh Ustazah Hayati Muhammad. Kepada Ustazah kami persilahkan. Eh, tes suara bisa terdengar dengan baik, Bu Mai? Iya jelas Ustazah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada hari yang penuh dengan berkah ini kita dapat berkumpul dalam acara Halal Bihalal Keluarga Besar Muslimah Ahlul Bait Indonesia dengan penuh kebahagiaan dan semangat kebersamaan insya Allah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Yang saya hormati Ustadz Zahir Yahya, Ketua Lembaga Otonom Muslimah Ahlul Bait Indonesia. Yang saya hormati keluarga besar Muslimah ABI yang tergabung di dalam grup Info Muslimah ABI. Yang saya hormati pengurus pimpinan nasional Muslimah Ahlul Bait Indonesia. Yang saya hormati pengurus Pimwil Muslimah Ahlul Bait Indonesia. Yang saya hormati pengurus Pimcap Muslimah Ahlul Bait Indonesia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan dan semoga kita dipertemukan kembali dengan bulan suci di tahun-tahun berikutnya. Amin insyaallah. Acara Halal Bihalal ini diselenggarakan sebagai wadah untuk kita mempererat silaturahmi sekaligus untuk kita memperbaiki hubungan di antara kita dan saling memaafkan atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan kesempatan ini untuk kita saling memperkokoh kebersamaan, membangun komunikasi yang lebih baik, serta menjaga harmoni di antara kita semua, baik dalam komunitas kita maupun keluarga besar kita. Idul Fitri tidak hanya dirayakan sebagai momen sukacita, tetapi juga sebagai manifestasi dari kemenangan spiritual setelah sebulan lamanya kita berjuang menahan hawa nafsu, meningkatkan ibadah, dan memperbaiki diri. Hari raya ini mengandung banyak pelajaran dan nilai yang mendalam bagi kehidupan umat Islam, baik secara individu maupun secara sosial. Ada 3 hal yang perlu kita ingat pada acara Halal Bihalal ini. Yang pertama adalah rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, rasa syukur atas usia yang kita masih bisa berpuasa kembali dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita masih memiliki kesempatan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah kita lakukan sehingga kita menjadi insan yang lebih baik. Oleh karena itu, jika sekelas Ramadan saja tidak bisa merubah kita menjadi manusia yang lebih baik, maka sepatutnya Idul Fitri bukan tempatnya bagi kita untuk tertawa, bukan tempatnya bagi kita untuk berbahagia, tetapi kita harus menangis,
mungkin karena dosa-dosa yang sudah melekat dan sulit dibersihkan, sehingga menjadikan kita sulit menjadi manusia yang lebih baik. Oleh karena itu, saya teringat atas hadis yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, "Innama huwa idun liman qabilallahu siyamahu wa syakara qiyamahu wa kulla yaumin la ya'sillaha fihi fahuwa idun." Sungguhnya lebaran itu atau hari raya itu adalah bagi bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala menerima puasanya, menerima sholat malamnya, dan setiap hari ketika kita tidak bermaksiat kepada Allah, ketika kita tidak melakukan perbuatan dosa kepada Allah, maka itu adalah disebut dengan Id atau hari raya. Bulan Ramadan adalah perjalanan bulan di mana merupakan perjalanan perbaikan dan peningkatan diri, bukan hanya dengan kata-kata dan tindakan, tetapi dalam hati dan batin juga perlu dibersihkan dengan seluruh keberadaan dan perasaan, dan dengan slogan yang dicampur dengan sebuah kesadaran. Oleh karena itu, dengan rasa syukur itulah kita akan menambahkan. Oleh karenanya dengan rasa syukur itulah akan menambahkan kita untuk lebih melaksanakan ketaatan kepada Allah dan lebih mendekatkan diri kita kepadanya. Hari ini hanyalah hari raya bagi mereka yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana semua amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi tamu yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal kedua yang perlu kita ingat juga dari acara halal bihalal dan Idul Fitri itu adalah persatuan. Yaitu di mana kita dengan adanya halal bihalal ini mempererat persatuan yang ada di antara umat Islam. Khususnya kita semua yang tergabung di dalam keluarga besar Muslimah Ahlul Bait Indonesia. Kita membutuhkan persatuan dalam menghadapi lawan-lawan dan dalam memperbaiki komunitas kita bersama. Adapun hal yang ketiga adalah yang perlu kita ingat dan bisa kita ambil pelajaran adalah istiqomah dan komitmen. Tugas terpenting kita setelah bulan suci Ramadan adalah menjaga hasil dan buah dari bulan suci ini untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kita menjalankan taklif kita, dalam kita berkhidmat untuk ajaran Ahlul Bait. Terutama kita yang berada di pengurusan Muslimah Ahlul Bait Indonesia, ataupun secara umum kita yang berada dalam komunitas Ahlul Bait. Semua kita memiliki taklif yang sama, yang kelak akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Dan di antara taklif kita sebagai pengurus Muslimah ABI adalah menjalankan program kerja yang sudah kita rencang bersama. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, saya ingin menghimbau untuk Pimwil, untuk Pimcap, mari segera kita melaksanakan Muswil, yang kemudian disusul dengan Muscap Muslimah Ahlul Bait Indonesia. Semua ini perlu dilakukan demi penguatan SDM dan kelembagaan di organisasi masyarakat Muslimah Ahlul Bait Indonesia. Terakhir, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada Ustadz Zahir yang mulia yang telah bersedia untuk hadir pada kesempatan ini. Sangat bermanfaat bagi kita semua insya Allah kehadiran beliau, dan kita dengarkan bersama nasihat beliau demi memperbaiki dan memberi semangat dalam kita melaksanakan tugas kita sebagai pengikut Ahlul Bait khususnya. Dan saya juga ucapkan terima kasih pada semua pihak yang sudah berpartisipasi dan menyempatkan hadir dalam kegiatan halal bihalal ini. Semoga semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ustazah Hayati atas sambutannya yang menggugah kita ya. Walaupun halal bihalal, tapi tetap kita diingatkan pada taklif kita, terutama tugas-tugas di awal kepengurusan ini. Untuk Pimwil dan Pimcap untuk segera melakukan muswil dan muscapnya. Baik, yang berikutnya kita akan persilahkan kepada Yang Mulia Ustadz Zahir Yahya untuk memberikan nasihat kepada kita dan motivasi kepada ibu-ibu semua eh, dalam rangka memperkuat semangatnya melakukan tugas-tugasnya di Muslimah Abi. Kepada Ustadz Zahir kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar, Bu Maisarah? Jelas Ustadz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Yang saya hormati Ketua Pimnas Ahlul Bait Muslimah Ahlul Bait Indonesia, Ibu Ustazah Hayati beserta jajaran. Yang saya hormati segenap unsur pimpinan dan pengurus dari seluruh Pimwil dan Pimcap Muslimah Abi di seluruh Indonesia yang hadir dalam kegiatan halal bihalal pada hari ini. Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada hari ini bisa berhimpun meski secara online dalam rangka menyelenggarakan kegiatan halal bihalal sebagaimana yang sudah disinggung oleh Bu Hayati tadi, yang memiliki fungsi yang sangat positif bagi eratnya hubungan antara sesama muslim, sesama muslimah, tentu juga dalam rangka saling mengucapkan selamat atas keberhasilan masing-masing dalam menjalani ibadah selama bulan suci Ramadan, dan juga dalam rangka mengingatkan satu sama lain bahwasanya apapun yang sudah kita capai selama bulan suci Ramadan bukan berarti seluruh tugas berhenti di sana, melainkan masa selama bulan suci Ramadan ibarat masa persiapan pelatihan di mana kita dilatih dan digembleng secara spirit jiwa kita untuk bisa lebih tumbuh berkembang, untuk bisa lebih memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai tugas-tugas kehidupan berikutnya, baik dalam konteks kehidupan personal, keluarga, dan juga masyarakat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada semua minal aidin al-faizin, kullu am wa antum bi khair. Semoga bulan Ramadan yang telah kita lewatkan bersama benar-benar menghasilkan apa yang memang menjadi senario dan program Tuhan untuk kita semua, bahwa serangkaian ibadah, utamanya ibadah puasa, seharusnya bisa mengantarkan kepada situasi yang secara keagamaan disebut dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, tentu kita semua yang telah berusaha untuk melaksanakan berbagai amal kebaikan selama bulan suci Ramadan, sangat wajar jika kita berharap bahwa segenap ibadah yang kita lakukan betul-betul berhasil menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang lebih baik, yang mampu menempuh proses perubahan yang pada gilirannya bisa bertransformasi kepada situasi yang disebut ketakwaan kepada Allah.
Ibu-ibu sekalian, kita semua sangat sering mendengar kata takwa, bahkan takwa dan ketakwaan adalah kata yang paling populer, utamanya selama bulan suci Ramadan ya, di mana semua pembicara, ustadz, penceramah dan lain sebagainya selalu mengkaitkan ibadah puasa dengan apa yang kemudian ditegaskan oleh Allah bahwa puasa adalah ibadah yang bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan. La'allakum tattaqun adalah buah hasil dari puasa yang ditegaskan dalam ayat Al-Quran yang saya pikir setiap ceramah atau pidato yang disampaikan oleh para guru, para ustadz selama bulan suci Ramadan tidak pernah luput untuk menghadirkan dan menyebutkan ayat tersebut. Dan ketakwaan tentu juga merupakan pembahasan yang amat-amat sangat populer, bahkan sedemikian populer sehingga ketakwaan sudah masuk dalam berbagai istilah kita, umpamanya di Indonesia istilah imtak itu adalah istilah yang sangat populer. Dengan mudah saja menyebut iman dan takwa disejajarkan dengan imtek, umpamanya pengetahuan dan teknologi, dan dalam berbagai penyebutan lainnya. Kata takwa kata yang paling lumrah disebut dan mudah dikatakan. Namun demikian mungkin di momen seperti halal bihalal ini layak kiranya kita sedikit menyampaikan sebuah perspektif terkait dengan masalah ketakwaan ini. Apakah ketakwaan memang situasi yang mudah diraih oleh seseorang hanya dengan melakukan ibadah seperti puasa, beberapa ibadah lainnya seperti qiraatul Quran umpamanya, kemudian munajat selama bulan suci Ramadan, dan juga amal kebaikan seperti sedekah dan zakat di penghujung Ramadan. Apakah takwa memang sesuatu yang bisa muncul hanya dengan menempuh berbagai proses amal ibadah seperti yang biasa dilaksanakan dan ditekankan untuk dilaksanakan selama bulan suci Ramadan? Bagaimana ketakwaan itu muncul, bagaimana proses seseorang meraih posisi ketakwaan, biasanya hal tersebut menjadi bagian yang paling sering diabaikan. Ketakwaan hampir menjadi semacam sebatas status yang secara otomatis diperoleh seseorang hanya dengan melakukan ritual tertentu, sama seperti ketika seseorang pergi ke tanah suci kemudian melaksanakan ibadah tertentu, maka pulang dia disebut sebagai haji atau hajah. Kenapa? Karena dia telah melaksanakan ritual-ritual seperti yang ditentukan dalam syariat Islam berkenaan dengan ibadah haji. Ketakwaan kadang dianggap atau taken for granted bahwa seseorang pasti memperolehnya ketika dia melaksanakan ibadah puasa dan serangkaian ibadah lainnya selama bulan suci Ramadan. Apakah faktanya demikian? Apakah takwa adalah proses yang dengan mudah bisa diperoleh oleh seseorang? Tentu terdapat banyak kajian dan telaah berkenaan dengan masalah ini yang menggambarkan betapa sebetulnya ketakwaan adalah hasil dari sebuah proses perubahan yang tentu tidak mudah, ya, hasil dari sebuah proses perubahan dalam diri dan jiwa seseorang yang melibatkan banyak upaya dan kerja keras, dan intinya bukan sesuatu yang dengan mudah bisa diperoleh oleh seseorang. Secara garis besar, seseorang harus menempuh proses yang intinya adalah perubahan pada diri seseorang yang seperti yang saya katakan tadi bisa bertransformasi kepada situasi yang disebut dengan ketakwaan. Ketakwaan adalah perubahan pada diri seseorang. Berbicara tentang perubahan, kita sebagai manusia tentu beruntung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kecenderungan pada diri setiap kita
kecenderungan kepada perubahan. Artinya setiap insan sebenarnya mendambakan perubahan, mengejar perubahan, selalu menginginkan perubahan kepada situasi yang lebih baik. Manusia, baik fisiknya, baik hatinya, baik akalnya, seluruhnya menyempurna dari hasil perubahan dari satu fase ke fase lain, dari satu situasi ke situasi lain. Kalau kita telisik perkembangan manusia dari sejak janin hingga dewasa dan lainnya, seluruhnya diwarnai dengan proses perubahan, baik di level fisiknya, di level akalnya, maupun di level hatinya. Jadi perubahan adalah sesuatu yang fitri sebenarnya. Perubahan adalah sesuatu yang fitri. Setiap insan menghendaki perubahan. Itulah kenapa kalau seseorang di penghujung perjalanan dia di bulan suci Ramadan berhasil berubah kepada situasi yang lebih baik, kepada keadaan yang lebih positif, maka dia layak disebut kembali kepada fitrah. Itulah Idul Fitri. Itulah kenapa dia disebut sebagai orang yang kembali kepada fitrah, karena dia berhasil berubah. Perubahan yang merupakan bagian dari fitrahnya. Dalam kesempatan ini saya ingin memanfaatkan waktu untuk memberikan perspektif tentang salah satu dari indikasi ketakwaan seseorang. Artinya seseorang yang bertakwa, seseorang yang berhasil menempuh perubahan pada dirinya, indikator utamanya sebenarnya apa, ya? Masalah ini juga bisa kita ketengahkan sebagai tujuan, bahkan takwa itu untuk apa? Sebagaimana kita bisa meredaksikannya dengan berubah untuk apa, kita juga bisa meredaksikan bertakwa untuk apa. Kira-kira target apa? Kenapa manusia perlu berubah? Kenapa manusia harus berubah? Dan apa yang hendak dia raih dari sebuah perubahan? Kenapa manusia harus bertakwa? Kenapa manusia memerlukan ketakwaan? Dan bertakwa dalam rangka meraih situasi seperti apa? Tentu ketakwaan bukan sebuah tujuan final bagi setiap kita, melainkan tujuan antara yang seharusnya bisa mengantarkan kita kepada keadaan-keadaan yang lebih baik. Saya hanya ingin mengangkat satu poin saja, Ibu-ibu sekalian, kaitan dengan masalah kenapa seseorang harus berubah, apa yang hendak dia raih dari perubahan. Salah satu dari tema penting yang seharusnya menjadi tujuan seseorang ketika ia menempuh proses perubahan adalah apa yang disebut dengan tercapainya keadaan di mana seseorang menjadi insan atau jiwa yang tenang. Berubah dalam rangka menjadi pribadi yang tenang, pribadi yang tentram. Apakah sepenting itu masalah ketenangan jiwa seseorang dan ketentraman jiwa seseorang? Tentu sangat penting. Al-Quran, Islam kita tentu menjunjung tinggi masalah ketenangan jiwa. Salah satunya tentu kita sering mendengar ayat Al-Quran yang menyebutkan dan memuji jiwa-jiwa yang tenang dalam firman Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan senang dan diridhoi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Artinya jiwa yang tenang adalah jiwa yang sudah qualified untuk kemudian menjadi hamba Tuhan dan menikmati berbagai kesempurnaan dan kenikmatan di dalam surga Tuhan. Jiwa yang tenang kebalikannya adalah jiwa yang cemas. Kebalikan dari kepribadian yang tenang adalah kepribadian yang cemas. Pertanyaannya, apakah kita tergolong pribadi-pribadi yang memiliki kecemasan? Sayangnya kita semua harus tunduk kepada fakta dan keadaan di mana sebetulnya kita
mencemaskan hampir tentang segala sesuatu. Sebenarnya kita semua cemas dan mengalami banyak kecemasan. Kita cemas tentang apa saja, cemas tentang cemas dan khawatir tentang jika suatu saat umpamanya terkena penyakit, jika suatu saat jatuh korban dalam sebuah wabah yang menyebar, kita cemas tentang keselamatan diri kita, keselamatan orang-orang yang kita kasihi. Kita cemas tentang karir kita, tentang pekerjaan kita. Kita cemas dan khawatir tentang masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Kita hampir mencemaskan tentang segala sesuatu. Orang yang sudah mulai menginjak usia tua tentu dia akan mencemaskan masa depan, masa tuanya. Apakah di masa tua akan ada orang-orang yang setia mendampinginya, atau dia akan dilupakan dan diabaikan justru oleh orang-orang yang selama ini dia kasihinya. Seperti yang saya katakan, kita manusia adalah makhluk yang sangat cemas, mengkhawatirkan dan mencemaskan hampir tentang segala sesuatu. Jadi berbeda jauh, terdapat gap yang cukup lebar antara apa yang digambarkan sebagai an-nafsul mutmainnah yang akan meraih semua kesempurnaan di sisi Tuhan, dengan jiwa-jiwa yang mencemaskan hampir tentang segala sesuatu. Kalau kita menunduk dengan penuh kejujuran melihat diri kita, maka kita akan temukan betapa kita masih dalam keadaan mencemaskan tentang hampir segala sesuatu. Ada pertanyaan yang seharusnya mengusik kita semua. Kita yang mencemaskan tentang segala sesuatu, sudahkah kita cemas tentang berbagai dosa, kedurhakaan, dan kelancangan kita terhadap Tuhan selama ini? Itu menjadi pertanyaan yang seharusnya mengusik kita semua. Kenapa? Karena sebetulnya hal-hal yang kita cemaskan itu banyak diantaranya disebabkan oleh perbuatan dosa kita. Hal-hal yang kita cemaskan itu seringkali muncul karena keteledoran kita, karena kelancangan kita dalam melanggar aturan-aturan Tuhan, di dalam melakukan berbagai apa yang disebut sebagai praktek dosa. Menjadi sangat ironis sebenarnya ketika kenapa kita mencemaskan banyak hal, tetapi kita tidak mencemaskan apa yang kita lakukan dari berbagai pelanggaran yang sebetulnya itulah faktor yang membuat kita cemas akan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi kita mencemaskan akibatnya dan tidak mencemaskan faktor penyebabnya. Itu yang sebenarnya terjadi. Pertanyaan saja umpamanya, sudahkah kita mencemaskan tentang berbagai dosa yang oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib disebut sebagai mampu menurunkan berbagai bencana. Dalam doa Kumail beliau ketika berdoa kepada Tuhannya mengatakan Allahumma ighfir liyadh dzunubal lati tunzilun niqam. Ampunilah dosa-dosa yang bisa menurunkan berbagai bencana. Artinya bencana-bencana dalam kehidupan ekonomi kita, bencana dalam kehidupan sosial kita, bencana dalam kehidupan keluarga kita, hal-hal yang kita cemaskan itu sebetulnya di sana ada faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya adalah dosa yang kita lakukan, yang oleh Amirul Mukminin dengan tegas dikatakan sebagai bisa menurunkan berbagai bencana, tunzilun niqam. Kita ketika berbicara tentang bencana tidak harus berpikir tentang gempa bumi, tentang banjir, tentang tanah longsor. Bencana yang kita alami dalam kehidupan kita, baik secara pribadi atau keluarga, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, seluruhnya adalah malapetaka dari sisi Tuhan yang merupakan akibat dari apa yang kita lakukan. Sudahkah kita mencemaskan faktor penyebab yang mampu merubah berbagai kenikmatan yang kita miliki untuk menjadi malapetaka?
dosa-dosa kita terkadang berfungsi merubah apa yang selama ini kita nikmati, apa yang selama ini merupakan kenikmatan bagi kita. Kita yang alhamdulillah berhasil menyelesaikan masa studi dengan baik, kita yang mampu membangun kehidupan keluarga yang harmonis, kita yang bisa menjalani pekerjaan dan karir yang baik, kita yang bisa berkiprah secara sosial yang baik, seluruhnya adalah kenikmatan-kenikmatan yang suatu saat bisa berubah kepada malapetaka ketika kita melanggar apa yang diperintahkan atau dilarang, ketika kita melakukan praktek pelanggaran, praktek dosa. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Allahumma ghfir liyadz-dzunub allati tughayyirun ni'am. Ampunilah dosa-dosa yang bisa merubah kenikmatan. Artinya, alhamdulillah Anda bersyukur sekarang hidup dalam payung kehidupan rumah tangga yang harmonis, yang menenteramkan, dan seterusnya. Jangan berpikir bahwa itu sesuatu yang bisa langgeng selamanya. Jangan berpikir bahwa hal itu tidak mungkin berubah. Bisa suatu saat berubah. Ada hal-hal yang apabila Anda abai untuk memperhatikannya, apabila Anda langgar, apabila Anda lancang terhadap perintah Tuhan, maka bisa tughayyirun ni'am. Perbuatan-perbuatan itu bisa merubah kenikmatan yang Anda nikmati sekarang. Kehidupan ekonomi, kehidupan keluarga, kehidupan sosial bisa serta-merta menjadi malapetaka bagi kita. Tentu hal itu adalah yang kita cemaskan selama ini. Ya, kita yang menikmati pekerjaan dan karir yang baik, kita punya kecemasan gimana kalau suatu saat di PHK umpamanya, gimana kalau suatu saat mengalami kerugian yang menyebabkan seluruh bisnis kita kolaps dan kita tidak lagi bisa bangkit. Apa yang akan terjadi dalam situasi seperti itu? Hal-hal seperti ini kita cemaskan, sementara kita lupa bahwa itu adalah akibat-akibat dari sesuatu yang menimbulkan hal tersebut, yaitu dosa-dosa kita yang bisa merubah kenikmatan menjadi malapetaka, dan seterusnya. Banyak hal yang bisa menjadi sesuatu yang memang layak dicemaskan dikarenakan dosa yang salah satu akibatnya adalah seperti yang juga digambarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib sebagai sesuatu yang bisa membuat manusia rentan, membuat manusia kehilangan penjagaan. Allahumma ighfir liyadz-dzunub allati tahtikul isam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang bisa melenyapkan, merusak penjagaan. Dosa-dosa tertentu bisa membuat manusia kehilangan penjagaan. Dia menjadi manusia yang sangat rentan, manusia yang bisa jatuh hanya dengan ujian sederhana, manusia yang menjadi tidak bertahan hanya dikarenakan sedikit goncangan yang dia alami dalam kehidupan, seperti yang selama ini kita saksikan. Betapa banyak kehidupan rumah tangga umpamanya yang jatuh berkeping-keping, hancur berkeping-keping hanya dikarenakan tantangan dan masalah pertama yang mereka hadapi dalam kehidupan berumah tangga. Baru setahun, 2 tahun berkeluarga, berumah tangga, sudah bersedia untuk mengakhiri segala sesuatunya hanya dikarenakan masalah yang tidak sebegitu penting, hanya dikarenakan hal remeh-temeh, hanya dikarenakan tantangan pertama yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga yang menurut dia menyulitkan, maka dia bersedia untuk mengakhiri segala sesuatunya. Itu menandai bahwa betapa kita rentan, betapa tidak ada penjagaan pada diri kita, sehingga dengan sedikit masalah kita mengalami kehancuran. Kita juga menyaksikan betapa hubungan antar anggota masyarakat sedemikian rentan untuk pudar hanya dikarenakan hal-hal yang sangat sepele, hanya dikarenakan perseteruan tentang
tentang hal-hal yang bernilai mungkin ratusan ribu atau sekedar jutaan rupiah cukup untuk menghancurkan semua jenis ikatan di antara sesama anggota masyarakat. Itu yang kita saksikan, seluruhnya menandai apa yang disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib bahwasanya seseorang bisa mengalami kerentanan, bisa mengalami kehilangan semua penjagaan pada dirinya dikarenakan pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Jadi sebenarnya masalah kecemasan itu dimunculkan atau muncul dikarenakan akibat-akibat dari berbagai perbuatan yang merupakan pelanggaran, yang itu akan selesai dengan masalah ketakwaan. Itulah kenapa seseorang menempuh proses perubahan untuk meraih takwa dalam rangka ia terhindar dari penyebab-penyebab tersebut, sehingga dia bisa menyudahi kecemasannya tentang akibat-akibatnya. Cemaskan diri Anda dengan pelanggaran yang Anda lakukan. Memikirkan dosa harus menjadi sesuatu yang mencemaskan dan mengkhawatirkan kalian, sehingga kalian bisa menyudahi kecemasan tentang akibat-akibatnya. Tetapi manusia pada umumnya kemudian cenderung untuk lebih senang mencemaskan akibat-akibatnya dan mengabaikan apa yang menjadi penyebab dari berbagai masalah yang memang layak untuk dicemaskan. Kita semua tentu sering mendengar salah satu dari indikator kuat ketakwaan seseorang adalah ketika Allah memberikan kepada insan yang bertakwa berbagai solusi dalam kehidupan dan memberikannya rezeki yang tidak disangka-sangka. Ayat yang sangat populer sering kita dengar yang berbunyi, "Waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya solusi, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan kepadanya rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Banyak orang salah berpikir tentang bahwa rezeki yang dijanjikan kepada insan bertakwa adalah janji berupa uang, harta benda, dan lain sebagainya. Orang bertakwa layak untuk mendapatkan rezeki lebih dari sekedar harta benda, ibu-ibu sekalian. Ya. Orang bertakwa bisa saja justru karena ketakwaan dia tidak memiliki harta benda, mungkin hal itu mungkin terjadi. Orang bertakwa mengalami kesulitan dalam hidup, sangat mungkin karena apa yang dijanjikan Tuhan berupa rezeki yang tidak disangka-sangka untuk orang bertakwa tidak ada hubungannya dengan harta benda. Bisa jadi berupa harta benda, tapi tidak punya hubungan secara langsung dengan harta benda. Karena para imam kita menyebutkan bahwa rezeki yang tidak disangka-sangka yang dijanjikan Tuhan, yang merupakan buah hasil dari ketakwaan, adalah rezeki berupa ketenangan batin, berupa ketentraman jiwa. Dan itulah hadiah terbesar dan rezeki terbesar yang bisa dibayangkan untuk dikaruniakan Tuhan kepada hambanya. Jadi Tuhan menjanjikan ketenangan batin, menjanjikan kehidupan yang diwarnai dengan ketenangan dan ketentraman kepada manusia yang bertakwa. Kalau dia hanya bisa tenang dan tentram dengan memiliki harta, Allah akan memberikannya harta. Tetapi betapa banyak juga orang yang bisa menjalani kehidupan yang tenang dan tentram meskipun dia tidak memiliki sesuatu atau menjalani kehidupan ekonomi yang pas-pasan. Jadi janji Tuhan adalah janji ketenangan. Buah hasil dari sebuah proses perubahan dan ketakwaan adalah ketenangan jiwa yang diperoleh oleh manusia. Itulah yang menurut saya seharusnya menjadi hal yang membayang-bayangi kita terus-menerus, dan sekaligus menjadi parameter bagi kita apakah kita sudah meraih apa yang dijanjikan berupa ketakwaan. Kalau kita ternyata masih menjadi insan-insan yang rentan, yang mudah berubah, yang mudah terjatuh hanya dengan sedikit goncangan, berarti masih ada proses yang belum sempurna dalam apa yang kita jalani. Kalau kita masih mencemaskan tentang segala sesuatu dan mengabaikan hal-hal yang merupakan sebab dari segala sesuatu tersebut, berarti masih ada jarak yang
relatif panjang antara kita dengan posisi ketakwaan yang dijanjikan untuk mereka yang beribadah di bulan suci Ramadan. Ibu-ibu sekalian, tentu saya juga ingin membawa pembahasan seperti ini ke dalam konteks kerja-kerja dan kiprah-kiprah sosial kita, utamanya keberadaan kita di Ormas Ahlul Bait Indonesia dengan semua lembaga yang terkait di dalamnya. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Bu Hayati tadi, bahwa bagian dari ketakwaan adalah ketika seseorang menjalani apa yang dikomitmenkan. Seseorang perlu menjadi manusia yang memiliki integrasi di dalam apa yang dipikirkan, dikatakan dengan apa yang dilakukan. Jadi harus ada kesatuan antara itu semua. Tidak mungkin seseorang hanya bisa berkata yang indah atau bisa mengutarakan komitmen, tetapi kemudian di level pelaksanaan dia menjadi orang yang paling lemah. Tentu hal itu jauh dari situasi ketakwaan seseorang. Yang bertakwa adalah yang menjalankan apa yang ia katakan, yang bertakwa adalah yang menjalankan apa yang ia komitmenkan. Maka dari itu di hadapan kita alhamdulillah terfasilitasi berbagai rencana, berbagai program, berbagai mekanisme yang diatur tentu bersama-sama untuk memudahkan kita melaksanakan tugas-tugas sosial kita. Maka dari itu hal ini adalah kesempatan, hal ini adalah karunia yang harus bukannya untuk dihindari tetapi untuk dimanfaatkan, karena di dalamnya terdapat peluang kesempurnaan kita. Tugas-tugas sosial tidak kalah penting dari tugas-tugas personal dan keluarga seseorang. Tentu seseorang harus piawai dan pandai untuk mengatur waktunya, bagaimana melaksanakan tugas-tugas sosial di saat dia juga tidak sampai meninggalkan tugas-tugas di dalam keluarganya dan tugas-tugas untuk dirinya sendiri. Dan tentu kita yakin bahwa teman-teman yang bergabung di kepengurusan baik di tingkat tim cap, tim wil dan juga Pimnas adalah teman-teman yang kenal prioritas, tahu bagaimana mengatur waktu, tahu bagaimana mendahulukan apa yang lebih prioritas dari hal-hal yang lainnya. Oleh sebab itu di momen halal bihalal saya berharap semoga kita semua diberi karunia oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan tugas kita sebaik mungkin, utamanya yang menyangkut tugas-tugas sosial kita, dan semoga kita menjadi orang-orang yang mengawali terselenggaranya sebuah infrastruktur yang baik bagi komunitas Ahlul Bait, sehingga mereka bisa tumbuh berkembang di masa-masa yang akan datang. Jangan pernah menganggap sepele apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan adalah bagian dari sesuatu yang mesti terlepas dari besar kecilnya yang kita lakukan, tetapi inilah proses yang harus kita jalani untuk menjadi komunitas yang besar suatu saat di kemudian hari. Terima kasih untuk semua, semoga semua sukses, teman-teman pimpinan dan juga pengurus di tingkat daerah, wilayah dan juga pusat. Semoga tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 ini syarat dengan keberhasilan bagi kita, bagi Ormas Ahlul Bait Indonesia, bagi Muslimah Ahlul Bait Indonesia, bagi Pandu dan juga lainnya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih banyak Ustadz Zahir. Sama-sama. Suatu nasihat yang ini ya, yang menggugah kita semua ibu-ibu. Tadi itu apakah kita termasuk orang yang bertakwa ya? Dan salah satunya adalah indikatornya tenang dan berintegritas dalam melakukan apa yang sudah kita komitmenkan bersama, terutama dalam organisasi. Baik, terima kasih Ustadz Zahir, benar-benar terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Mohon izin Bu Mesyarah dan semua. Ustadz, kalau berkenan kita foto dulu ya. Sebelum Siap. pamit. Ya, silakan yang bertugas ambil foto. Ibu-ibu tolong dibuka ya kameranya. Ya. Saya tunggu 30 detik, silakan mempersiapkan diri.
Oke. Slide 1 ya. Dinda Zainab, silakan. Ya. Slide 2, Ibu-ibu. Slide 3. Dan slide 4. Mungkin yang tidak on cam masih di jalan ya. Baik, Ustadz Zahir, terima kasih sekali lagi. Selamat melanjutkan tugas. Kami masih akan beranjang sana di sini. Mohon izin semuanya. Baik, Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu-ibu, ini udah agak santai ya. Sebelum kita baca doa, saya cuman gatel aja mau komentari. Tadi Jaktim, mana Jaktim coba? Saya mau ini sebentar. Kok kayaknya seru banget ya. Pakai acara ngeteh-ngeteh bener-bener lebaran ini. Sebentar, saya mau pin sebentar nih Jaktim. Coba dibuka Jaktim ininya. Sudah ada yang keluar, Kak. Sisa Oh, sedikit. ya. Oke. Tadi, Kak Mai coba tadi. Ya Allah, tadi nggak enak ada Ustadz. Nah, ini saya pin sedikit nih biar kelihatan yang rame-rame ini. Apa kabar Pak Inaya, Ustazah Aminah? Oke, sebentar kita tutup dulu dengan doa ya. Setelah itu baru kita bincang-bincang kembali. Silakan Bu Aminah untuk membacakan doa penutup. Pakai